Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini kaitannya dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memudahkan, kita harus tahu dulu mengenai sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini ada dua macam. Ada sistem parlementer dengan sistem presidensial. Untuk memudahkan, kalian bisa lihat ciri-cirinya. Tapi lebih mudahnya lagi adalah untuk membedakan antara sistem parlementer dengan sistem presidensial. Kalau parlementer itu pemisahan kekuasaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Artinya, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan atau yang menjalankan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Berbeda dengan sistem presidensial, di presidensial ini tidak ada pemisahan kekuasaan. Artinya, presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Contoh yang paling gampang seperti ini. Di Indonesia kita menggunakan apa? Sistem presidensial. Kita lihat Jokowi yang sekarang jadi presiden. Dia selain sebagai kepala negara, dia juga yang menjalankan pemerintahan. Dia membuat aturan. Nah, itu namanya sistem presidensial. Kalau yang parlementer, contoh misalnya seperti Inggris. Ya, kepala negaranya misalnya adalah Ratu Elizabeth. Nah, yang menjalankan nanti Perdana Menterinya. Dia tidak menjalankan pemerintahan. Oke, paham ya tentang sistem pemerintahan atau perbedaan antara sistem parlementer dengan sistem presidensial. So, kita semenjak merdeka, Indonesia itu mengalami sejumlah fase demokrasi atau perubahan-perubahan demokrasi. Kita mulai dari pertama kali merdeka tahun 1945 sampai 1959. Di sini disebut dengan demokrasi parlementer. Tapi kalian harus ingat bahwa sebenarnya ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan, ya, awalnya tuh memang kita sudah menetapkan sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial dengan kekuasaan besar di tangan presiden. Nah, saat itu belum ada MPR dan DPR, makanya selama belum dibentuknya MPR dan DPR, tugasnya diambil alih oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Ya, kalau sedangkan presidensial itu memang menteri itu harus bertanggung jawab terhadap presiden. Tapi KNIP ini mengajukan petisi ke pemerintah bahwa menterinya itu bertanggung jawabnya ke KNIP, bukan ke presiden. Nah, ketika pemerintah setuju dengan petisi tersebut, akhirnya presiden mengeluarkan maklumat presiden pada tanggal 14 November 1945. Yang selanjutnya akhirnya Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Itu artinya dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi Indonesia berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Itu. Lanjut ke demokrasi selanjutnya tahun 1959 sampai 1966. Yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, pembelakuan kembali Undang-Undang Dasar membawa sejumlah konsekuensi
pada aspek ketatanegaraan. Misalnya, sistem pemerintahan adalah presidensial. Di dalamnya tanggung jawab ada di tangan presiden, sedangkan menteri-menteri merupakan pembantu presiden. MPR dan DPR ini belum juga dibentuk, ya. Namun pada prakteknya dari tahun ke tahun cenderung yang terjadi tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Nah, pemusatan kekuasaan di tangan presiden itu disebut dengan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Padahal secara susunan di Undang-Undang Dasar, setiap lembaga itu sejajar dengan presiden. DPR, bahkan kalau sebelum amandemen, MPR itu adalah lembaga tertinggi dari presiden. Nah, kalau setelah amandemen memang sama, ya. MPR, DPR, DPA itu sejajar dengan presiden, tapi saat itu lebih mengarah seakan-akan di bawah presiden, sehingga terlihatlah menjadi demokrasi terpimpin. Lanjut ke demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Ini adalah masa Orde Baru atau berakhirnya periode Soekarno yang digantikan oleh Soeharto yang sering disebut dengan Orde Baru. Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto. Nah, hal yang digaungkan dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan MPR mulai dipersiapkan dan kemudian dapat diselenggarakan secara teratur setiap 5 tahun sekali. Ya, karena memang seharusnya MPR, DPR itu adalah dipilih oleh rakyat dan harus teratur. Kemudian pada pemerintahan Orde Baru ini, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila apa sih? Demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang mengandung sistem ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cirinya, ciri pokok dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Kenapa? Karena musyawarah mufakat adalah prinsip utama yang hanya dapat ditemukan dalam demokrasi Pancasila. Nah, pada masa Orde Baru ini terjadi masa jabatan presiden yang panjang. Kenapa? Karena tidak dibatasi masa jabatan presiden. Kalau sekarang mungkin kamu tahu bahwa presiden hanya boleh menjabat 2 kali periode. Nah, sebelumnya pada zaman Orde Baru itu tidak ada batasan. Makanya karena tidak ada batasan, akhirnya Presiden Soeharto itu bisa menjabat kurang lebih dari 30 tahun. Nah, adapun efeknya apa sih? Ada efeknya nggak sih? Ada. Efek dari masa kekuasaan yang panjang itu adalah presiden menjadi kuat dan nyaris mengatur seluruh proses politik. Ya, terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Selain itu juga diperkirakan rekrutmen politik menjadi tertutup, kebebasan berpolitik dibatasi, dan diduga KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu berkembang. Kenapa? Karena memang dia terus presidennya, sehingga akhirnya terlihat ya lebih cenderung ke sana. Nah, kemudian yang terakhir adalah demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Nah, berdasarkan visi dan arah pembangunan jangka panjang
yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perubahan struktur politik di Indonesia dalam sistem demokrasi di Indonesia antara lain yang pertama adalah tuntasnya amandemen. Apa amandemen? Amandemen adalah perubahan undang-undang dasar. Nah, yang secara mendasar telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penataan kembali struktur dan kewenangan lembaga negara termasuk beberapa penyelenggaraan negara tambahan. Misalnya ada KY, MK, dan Komisi Pemilihan Umum. Itu kan yang baru hasil dari amandemen, termasuk dengan pembatasan kekuasaan presiden, pemilihannya hanya 2 kali periode. Kemudian terciptanya format politik baru, kemudian terciptanya format hubungan pusat dan daerah yang baru, yang awalnya dulu lebih sentralis, sekarang lebih desentralisasi atau setiap daerah diberi kewenangan mengatur daerahnya masing-masing. Kemudian pelaksanaan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung yang kamu rasakan sekarang, presiden kita langsung ke TPS. Nah, kalau sebelumnya itu tidak seperti itu. Yang milih adalah anggota MPR, rakyat hanya bisa menonton dari televisi. Kemudian berkembangnya peran politik organisasi non pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Itu adalah dinamika perkembangan kedaulatan atau demokrasi yang ada di Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang. Kiranya cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.